bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana pola pikir agar kita dapat menemukan titik temu. Banyak orang berpikir bahwa kalau ini ingin menjadi konektor ulung itu adalah sebuah bakat. Itu sebenarnya tidak. Walaupun memang perlu diakui ada orang yang konektornya, komunikasinya lebih bagus daripada orang lain. Tetapi sebenarnya pola pikir sebenarnya itulah yang tepat, di mana kita bisa menjadi komunikator yang unggul, konektor yang unggul kalau kita mau setiap hari mempunyai pola pikir yang seperti ini. Yang pertama adalah pola pikir itu adalah kesediaan, di mana kita berpikir saya akan memilih untuk meluangkan waktu bersama dengan orang lain. Jadi kesediaan, di mana kita mau meluangkan waktu, dan itu menuntut kesengajaan. Jadi harus dengan sengaja, dengan upaya untuk kita membangun hubungan dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya kita mau mendengarkan. Mendengarkan artinya saya akan mendengarkan demi menemukan titik temu. Nah, mendengarkan itu adalah menuntut melepaskan kesukaan manusiawi kita, keterlibatan dalam diri sendiri dan minat pribadi kita. Jadi secara manusiawi kita sebenarnya sulit untuk mendengarkan. Tetapi mendengarkan sebenarnya adalah melepaskan kesukaan duniawi kita agar kita terlibat dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Artinya kita harus berpikiran bahwa saya cukup berminat kepada orang lain sehingga saya mengajukan pertanyaan. Peter Drucker, bapak dari manajemen modern, berkata, kekuatan terbesar saya sebagai seorang konsultan adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa dan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Itu juga seharusnya pola pikir yang harus kita punyai, mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaannya apa? Kita bisa mengikuti tips dari Larry King. Larry King ini adalah host yang terkenal di Amerika. Dia katakan, mengapa? Itu yang dia katakan mengapa. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang ingin berpindah profesi, dia katakan, mengapa? Ketika dia menemukan seorang pria ingin pindah ke kota lain, dia katakan, mengapa? Jadi pertanyaan mengapa itu akan bisa membangun titik temu. Lalu perhatian. Perhatian itu artinya saya akan memikirkan orang lain dan mencari jalan untuk berterima kasih kepada mereka. Perhatian. Perhatian itu artinya kita betul-betul memang ingin menolong mereka. Ingin memperhatikan mereka dengan tujuan menolong, mengurangi beban atau masalah yang ada di dalam diri mereka. Lalu keterbukaan. Keterbukaan ini artinya saya akan mengizinkan orang-orang masuk dalam kehidupan saya. Ini penting. Jadi tidak mudah bagi setiap orang untuk terbuka. Misalnya seperti yang dialami oleh seorang bernama Michelle Peck. Dia memahami bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Mengapa? Karena dia berkata, misal ini saya akan mendengarkan orang lain selama berjam-jam. Terutama karena itulah yang diinginkan orang-orang lebih dari yang lain. Didengarkan. Bagaimanapun karena memiliki latar belakang terabaikan secara emosional, saya menutup hati dan tidak berbagi hati dengan orang lain. Sebagai seorang yang menulis dan ingin berkomunikasi, ini adalah tembok terbesar yang harus diruntuhkan. Jadi kita juga harus memiliki keterbukaan
secara emosional. Memang kalau orang yang masa lalunya mungkin terabaikan secara emosional, mengalami trauma, pelecehan, ini perlu upaya ya untuk dia berani terbuka ketika membangun komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya kesukaan, artinya saya akan peduli kepada orang lain. Nah ini bagaimana? Ya jadi seorang bernama Roger Ailes, seorang konsultan komunikasi untuk para presiden, dia bilang bahwa faktor yang berpengaruh di dalam berbicara di depan publik adalah kesukaan. Dia berkata bahwa jika orang menyukai kita, mereka akan mendengarkan kita. Dan jika mereka tidak menyukai kita, mereka tidak akan mendengarkan kita. Jadi bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang disukai? Yaitu dengan peduli kepada orang lain. Karena orang-orang itu menyukai kalau orang-orang itu disukai, diperhatikan atau peduli. Jadi saat orang lain tahu bahwa dia peduli, maka mereka akan mendengarkan. Jadi kita perlu mempedulikan dan tahu kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya, pola pikir apa yang bisa dibangun agar menjadi konektor yang unggul, yaitu kerendahan hati. Artinya saya akan sedikit memikirkan diri sendiri supaya saya dapat lebih memikirkan orang lain. Nah, seorang sastrawan, jurnalis dan editor Alan Ross menegaskan, kerendahan hati berarti mengenal dan menggunakan kekuatan Anda untuk bermanfaat bagi orang lain demi maksud yang lebih baik. Seorang pemimpin yang rendah hati itu tidak lemah, tetapi kuat. Tidak terpaku pada diri sendiri, tetapi pada bagaimana ia dapat menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin demi kebaikan orang lain. Jadi kerendahan hati itu adalah pola pikir yang harus dimiliki dalam menjadi konektor unggul. Seseorang bernama Rick Warren berkata bahwa kerendahan hati itu artinya mengakui kelemahan-kelemahan kita, sabar dengan kelemahan-kelemahan orang lain, terbuka untuk dikoreksi, dan menunjukkan kekuatan orang lain. Lalu yang terakhir, agar kita menjadi konektor yang unggul, kita perlu mudah menyesuaikan diri. Artinya, saya akan bergerak dari dunia saya ke dunia mereka. Seperti yang dikatakan sarjana di abad pertengahan, yaitu Thomas Aquinas, dia berkata, untuk mengubah seseorang, pergi dan angkatlah mereka dengan tangan dan tuntunlah mereka. Jadi artinya bahwa untuk kita membangun satu koneksi dengan orang lain ataupun komunikasi, kita perlu menjembatani jurang komunikasi. Jadi kita mulai dengan proses bagaimana kita menceritakan kepada orang-orang tentang diri kita. Lalu mulailah mendekati mereka, menanyakan hal-hal dari sudut pandang mereka, dan nanti akan terjadi penyesuaian diri kita dengan mereka. Jadi menyesuaikan diri itu adalah pola pikir menjadi konektor yang unggul. Itulah pola pikir, dan salam konektor dari saya. Salam sukses luar biasa dari Mr. Sorchan.